Yang terhormat tim penguji dan para hadirin sekalian, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada tim penguji yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya. Judul penelitian disertasi saya adalah Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Komitmen Organisasional dan Budaya Sekolah terhadap Organizational Citizenship Behavior, serta implikasinya pada kinerja guru sekolah menengah studi empirik di Yayasan Buddha. Dengan promotor Profesor Dr. Insinyur Anusirwan Muin, Master of Science, Magister Manajemen, dan kopromotor Dr. Insinyur Yulisen, Magister Manajemen. Saya mulai dengan hasil notulen sidang proposal. Yang pertama, rekomendasi dari Bapak Dr. Insinyur Yulisen, Magister Manajemen. Yang pertama yaitu penulisan notasi atau penomoran disesuaikan dengan menggunakan angka. Ini sudah saya perbaiki, bisa dicek pada halaman 27 sampai 23 dan 168 sampai 179. Kemudian penambahan kriteria atau karakteristik populasi penelitian sehingga penentuan sampel lebih tepat dan jelas. Ini juga sudah saya tambahkan kriteria atau karakteristik populasi yang dapat dicek pada halaman 157. Selanjutnya, rekomendasi dari Dr. Alex Zami. Yang pertama, perbaikan redaksi atau penulisan judul disesuaikan. Ini sudah saya lakukan perbaikan. Kemudian penggunaan aspek atau indikator menggunakan yang real di lapangan sehingga pada saat memberikan rekomendasi lebih sesuai dengan yang ada di lapangan. Untuk perbaikannya saya tetap menggunakan dimensi dan indikator yang berasal dari tinjauan teori. Dan dimensi dan indikator ini juga tercakup di aspek atau indikator yang ada di lapangan. Dan dapat dicek pada halaman 56 sampai 57. Selanjutnya untuk penambahan mengenai fakta terkait dengan permasalahan kepemimpinan kepala sekolah, komitmen organisasi, budaya sekolah, dan OCB karena belum tergambar di latar belakang masalah. Ini juga sudah saya lakukan penambahan, dapat dicek pada halaman 17 sampai 18, 20 sampai 21, 22 sampai 23, dan 24 sampai 25. Selanjutnya, penambahan paragraf yang membahas mengenai impact dari OCB sebagai variabel intervening. Ini juga sudah saya tambahkan dan dapat dicek pada halaman 15 sampai 17. Selanjutnya, identifikasi masalah harus selalu dikaitkan dengan variabel Y maupun Z. Ini juga sudah saya lakukan dengan mengaitkan pada variabel Y maupun variabel Z sesuai dengan saran yang diberikan dan dapat dicek pada halaman 27 sampai 29. Selanjutnya, penambahan subjudul mengenai dampak atau impact dari masing-masing variabel bebas dan intervening pada tinjauan teori bab 2. Ini juga sudah saya lakukan penambahan dan dapat dicek pada halaman 68 sampai 70, 84 sampai 87, 92 sampai 95 dan 102 sampai 106. Selanjutnya pada penelitian sebelumnya perlu ditambahkan jurnal internasional karena masih sangat kurang. Ini sudah saya lakukan penambahan sebanyak 15 jurnal internasional dan dapat dicek pada halaman 107 sampai 122. Kemudian penelitian-penelitian yang digunakan pada kerangka pemikiran bab 3 harus tercantum pada penelitian terdahulu pada bab 2. Ini juga sudah saya lakukan perbaikan. Kerangka pemikiran menggunakan penelitian-penelitian yang sudah tercantum pada penelitian terdahulu di bab 2 dan dapat dicek pada halaman 123 sampai 140. Selanjutnya, indikator pada masing-masing dimensi dikurangi supaya jumlah pernyataan instrumen tidak terlalu banyak. Ini juga sudah saya lakukan perbaikan dengan mengurangi
indikator pada masing-masing dimensi dan dapat dicek pada halaman 56 sampai 57, halaman 70, halaman 87, halaman 95 dan halaman 106. Selanjutnya rekomendasi dari Prof. Ismu Hajar. Yang pertama, judul perlu direvisi, termasuk pada komitmen organisasi diubah menjadi komitmen organisasional dan OTP dicetak miring. Ini juga sudah saya lakukan perbaikan. Kemudian komitmen organisasi yang ada di seluruh naskah proposal diganti menjadi komitmen organisasional. Ini juga sudah saya lakukan perbaikan. Dapat dicek pada halaman 1 sampai 186. Kemudian kutipan yang masih belum dicantumkan sumbernya di dalam daftar pustaka. Ini juga sudah saya cek kembali dan saya cantumkan kutipan yang sumbernya belum tercantum di daftar pustaka dan dapat dicek pada halaman 1 sampai 180. Selanjutnya, pernyataan dalam kuesioner tidak boleh terlalu banyak. Ini juga sudah saya lakukan pengurangan. Selanjutnya, petunjuk pengisian disesuaikan. Pada setiap pilihan angka-angka dihilangkan, ini juga sudah saya lakukan perbaikan dan dapat dicek pada lampiran bagian kuesioner instrumen penelitian. Selanjutnya, redaksi kuesioner kepemimpinan kepala sekolah, subjeknya diperbaiki. Subjeknya adalah guru, ini juga sudah saya lakukan perbaikan. Kemudian penulisan sumber data, sumber ada yang perlu diperbaiki, YULP diperbaiki menjadi YUKE. Ini juga sudah saya lakukan perbaikan dan dapat dicek pada halaman 71 sampai 87. Selanjutnya, rekomendasi dari Prof. Anusirwan. Yang pertama, judul diperbaiki sesuai dengan saran-saran penguji. Sudah saya lakukan perbaikan. Kemudian kriteria pada penilaian KPI dan DP3 perlu diuraikan agar lebih jelas dan mudah dibaca. Untuk kriteria KPI dan DP3 sudah saya cantumkan dan dapat dicek pada halaman 11 dan 12. Kemudian penilaian KPI dan DP3 untuk penilaian tahun 2021-2022 dihilangkan karena tahun penilaiannya belum selesai. Ini juga sudah saya lakukan penghapusan dan dapat dicek di halaman 11, 12, dan 13. Kemudian tabel OCB perlu dilampirkan, cara mendapatkan hasilnya perlu disertakan dalam lampiran. Ini juga sudah saya lampirkan. Kemudian redaksi pada identifikasi masalah perlu diperbaiki dan dikaitkan dengan variabel Y dan Z. Ini juga sudah saya lakukan perbaikan dengan mengkaitkan masing-masing masalah dengan variabel Y dan variabel Z dan dapat dicek pada halaman 27 sampai 29. Selanjutnya pada bab 2, sintesis, dimensi, dan indikator digabungkan. Perbaikannya sudah saya lakukan perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan dan dapat dicek pada halaman 56 sampai 57, halaman 70, halaman 87, halaman 95, dan halaman 106. Selanjutnya, butir pernyataan pada kuesioner perlu dikurangi. Ini juga sudah saya lakukan pengurangan. Selanjutnya pada bab 3, notasi X1, X2, X3, Y1, dan Y2 pada kerangka teoritik tidak perlu disertakan atau dihapus. Ini juga sudah saya lakukan penghapusan dan dapat dicek kembali pada halaman 141. Selanjutnya, redaksi pernyataan kuesioner diperbaiki, di mana subjek dari masing-masing pernyataan perlu disesuaikan. Ini juga sudah saya lakukan perbaikan. Selanjutnya pada bab 4, setelah revisi proposal selesai dilakukan, maka yang langkah selanjutnya adalah uji instrumen penelitian yang mengambil 30 sampel. Yang pertama untuk uji validitas pada variabel kinerja guru dari 23 butir pernyataan yang digunakan diperoleh satu pernyataan yang tidak valid sehingga dihapus dan tidak digunakan dalam pengambilan data penelitian. Kemudian pada variabel OCB dari 24 butir pernyataan diperoleh 2 pernyataan yang tidak valid sehingga
dihapuskan dan tidak digunakan dalam pengambilan data penelitian. Selanjutnya untuk kepemimpinan kepala sekolah, dari 20 butir pernyataan, ternyata diperoleh 1 butir pernyataan yang tidak valid, sehingga dihapuskan dan tidak digunakan dalam mengambil data penelitian. Selanjutnya untuk komitmen organisasional, dari 18 butir pernyataan yang digunakan, terdapat 3 butir pernyataan yang tidak valid, sehingga dihapuskan dan tidak digunakan dalam pengambilan data. Kemudian untuk variabel budaya sekolah, dari 20 butir pernyataan yang digunakan, seluruhnya valid. Kemudian untuk uji reliabilitasnya, 5 variabel seluruhnya memiliki nilai alpha Cronbach lebih besar atau sama dengan 0,6, sehingga seluruh variabel dinyatakan reliable. Selanjutnya pada bab 5, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama pada karakteristik responden, berdasarkan jenis kelamin dapat diperoleh keterangan bahwa dari 271 terdapat keseimbangan antara sampel laki-laki maupun sampel perempuan. Berdasarkan usia, masih ada secara umum responden memiliki umur yang sudah matang, sehingga dapat menjawab dan memahami pernyataan pada kuesioner. Selanjutnya, berdasarkan jenjang pendidikan, secara umum seluruh responden memiliki latar belakang pendidikan yang sudah mencukupi, meskipun masih terdapat 5,17% yang masih berlatar belakang pendidikan D3. Selanjutnya untuk masa kerja, secara keseluruhan memiliki masa kerja yang cukup, tetapi masih terdapat 69 responden atau 25,46% yang memiliki masa kerja kurang dari 5 tahun. Selanjutnya untuk analisis deskriptif hasil penelitian, untuk variabel kinerja guru, untuk skor terbesarnya, kepala sekolah menilai bahwa guru-guru telah merancang kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Sedangkan skor terkecilnya, kepala sekolah menilai bahwa guru-guru belum menyusun RPP secara lengkap selama 1 tahun, padahal RPP merupakan titik awal dari pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Berikutnya, untuk variabel OTB, skor terbesarnya, guru telah berpendapat bahwa telah turut bertanggung jawab terhadap nama baik sekolah. Sedangkan skor terkecilnya, guru masih kurang bersedia untuk membantu guru lain yang pekerjaannya belum selesai. Selanjutnya, untuk kepemimpinan kepala sekolah, skor terbesarnya, guru-guru menganggap bahwa kepala sekolah telah mampu menyebarkan informasi penting kepada guru-guru. Sedangkan skor terkecilnya, guru-guru menganggap bahwa kepala sekolah belum mampu memperhatikan gangguan-gangguan yang dapat menimbulkan gangguan di sekolah, dan kepala sekolah belum mengakomodasi gagasan, ide, atau pendapat yang dikemukakan oleh guru. Selanjutnya untuk variabel komitmen organisasional, skor terbesarnya yaitu guru-guru telah menganggap atau berpendapat bahwa telah bekerja secara maksimal untuk sekolah tempatnya bekerja. Sedangkan skor terkecilnya, guru-guru berpersepsi bahwa belum begitu turut bertanggung jawab atas nama baik sekolah. Untuk variabel budaya sekolah, skor terbesar, guru-guru telah menganggap bahwa sekolah telah memberikan kesempatan untuk mengikuti seminar atau workshop yang dapat meningkatkan kemampuan guru untuk mengajar di sekolah. Sedangkan skor terkecilnya, guru-guru menganggap bahwa sekolah belum menentukan kriteria atau standar yang digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan pekerjaan.
Selanjutnya, analisis faktor konfirmatori untuk masing-masing variabel yang dilakukan dengan melakukan first dan second order konfirmatori faktor analisis. Yang pertama untuk variabel kinerja guru, ini adalah second order untuk standardize-nya. Ini untuk second order t-value. Selanjutnya, ini adalah tabel, di mana tabel ini dapat dilihat bahwa seluruh indikator dan dimensi memiliki nilai loading factor lebih besar atau sama dengan 0,5, sehingga seluruh indikator dan dimensi valid. Kemudian dilihat dari CR, seluruhnya memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 0,7, dan VE semuanya memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 0,5, sehingga seluruh dimensi dan variabel valid. Selanjutnya, ini adalah goodness of fit untuk CFA variabel kinerja guru. Dari 8 kriteria seluruhnya dapat diterima atau fit, yang meskipun ada 2 yang marginal fit tetapi masih dapat diterima. Dengan demikian model CFA variabel kinerja guru sudah fit. Selanjutnya ini adalah second order untuk OCB standardize-nya. Kemudian ini untuk second order t-value-nya. Selanjutnya ini adalah tabel, di mana dari tabel ini dapat dilihat bahwa seluruh indikator dan dimensi memiliki nilai loading factor lebih besar atau sama dengan 0,5, sehingga seluruh variabel dan dimensi dinyatakan valid. Kemudian dilihat dari CR, seluruhnya memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 0,7, dan VE memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 0,5, sehingga seluruhnya dinyatakan reliable. Selanjutnya dari pengujian CFA untuk goodness of fit-nya, dari 8 kriteria semuanya memenuhi syarat fit dan marginal fit. Dengan demikian untuk model CFA variabel OCB sudah fit. Selanjutnya ini adalah second order untuk variabel kepemimpinan sekolah untuk standardize-nya. Selanjutnya ini adalah untuk t-value-nya. Berikutnya, dari tabel ini dapat dilihat bahwa seluruh indikator dan dimensi memiliki nilai loading factor lebih besar atau sama dengan 0,5, sehingga seluruhnya valid. Kemudian dilihat dari CR, semuanya memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 0,7, dan VE semuanya memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 0,5, sehingga seluruhnya reliable. Selanjutnya ini goodness of fit untuk variabel kepemimpinan kepala sekolah. Dari ke-8 kriteria seluruhnya memenuhi syarat fit dan marginal fit. Dengan demikian untuk model CFA variabel kepemimpinan kepala sekolah sudah fit. Selanjutnya untuk variabel komitmen organisasional, ini adalah second order untuk standardize-nya. Selanjutnya ini adalah second order untuk t-value. Berikutnya adalah tabel, di mana dari seluruh indikator dan dimensi memiliki nilai loading factor lebih besar atau sama dengan 0,5, sehingga seluruhnya dinyatakan valid. Dilihat dari CR, seluruhnya memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 0,7, dan VE memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 0,5, sehingga seluruhnya dinyatakan reliable. Ini adalah pengujian CFA untuk variabel komitmen organisasional. Dari 8 kriteria yang digunakan, seluruhnya memenuhi syarat fit dan 1 marginal fit. Dengan demikian, model CFA variabel komitmen organisasional sudah dinyatakan sudah fit. Selanjutnya ini adalah second order untuk standardize pada variabel budaya sekolah. Ini adalah t-value second order t-value-nya. Berikutnya dari tabel
dapat dilihat bahwa seluruh indikator dan dimensi memiliki nilai loading factor lebih besar atau sama dengan 0,5 sehingga seluruhnya valid. Kemudian dilihat dari CR-nya, seluruhnya memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 0,7 dan VE memiliki nilai lebih besar atau sama dengan 0,5 sehingga seluruhnya reliable. Berikutnya, goodness of fit-nya dari 8 kriteria yang digunakan, 6 memiliki kriteria fit dan 2 marginal fit. Dengan demikian, model CFA variabel budaya sekolah sudah fit. Selanjutnya, dilakukan pengujian full model struktural untuk uji kesesuaian model dari 8 kriteria yang digunakan seluruhnya berada pada kriteria fit. Selanjutnya, ini adalah full model struktural untuk standardize. Berikutnya ini adalah full model untuk t-value-nya. Dan untuk keperluan menjawab 9 hipotesis dalam penelitian ini, dibuat diagram seperti ini. Saya mulai dari yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang direfleksikan oleh dimensi informational roles dengan loading factor 0,997 dan dibentuk oleh indikator sebagai spokesman dengan loading factor 0,783 berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior yang direfleksikan oleh dimensi altruisme dengan loading factor 0,997 dan dibentuk oleh indikator kesediaan membantu rekan kerja yang sedang sibuk dengan loading factor 0,802. Besarnya pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap OCP sebesar 0,434 dengan t-value 4,850 lebih besar dari t-tabel 1,96. Yang kedua, komitmen organisasional yang direfleksikan oleh komitmen afektif dengan loading factor 0,992 dan dibentuk oleh indikator identifikasi dengan loading factor 0,886 berpengaruh positif dan signifikan terhadap OTP yang direfleksikan oleh dimensi altruisme dengan loading factor 0,997 dan dibentuk oleh indikator kesediaan membantu rekan kerja yang sedang sibuk dengan loading factor 0,802. Besarnya pengaruh komitmen organisasional terhadap OCP sebesar 0,186 dengan t-value 2,579 lebih besar dari t-tabel 1,96. Yang ketiga, budaya sekolah yang direfleksikan oleh dimensi keagresifan dengan loading factor 0,998 dan dibentuk oleh indikator membuat perencanaan dan berusaha untuk menyelesaikan dengan baik dengan loading factor 0,868 berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCP yang direfleksikan oleh dimensi altruisme dengan loading factor 0,997 dan dibentuk oleh indikator kesediaan membantu rekan kerja yang sedang sibuk dengan loading factor sebesar 0,802. Besarnya pengaruh budaya sekolah terhadap OCP sebesar 0,202 dengan t-value 2,725 lebih besar dari t-tabel 1,96. Yang keempat, kepemimpinan kepala sekolah yang direfleksikan oleh dimensi informational roles dengan loading factor 0,997 dan dibentuk oleh indikator sebagai spokesman dengan loading factor 0,783. Komitmen organisasional yang direfleksikan oleh dimensi komitmen afektif dengan loading factor 0,992 dan dibentuk oleh indikator identifikasi dengan loading factor 0,886 dan budaya sekolah yang direfleksikan oleh dimensi keagresifan dengan loading factor 0,998 dan dibentuk oleh
indikator membuat perencanaan dan berusaha untuk menyelesaikan dengan baik secara bersama-sama berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior yang direfleksikan oleh dimensi altruisme dengan loading faktor 0,997 dan dibentuk oleh indikator kesediaan membantu rekan kerja yang sedang sibuk dengan loading faktor sebesar 0,802. Besarnya kontribusi pengaruh adalah 0,56 atau 56%. Sedangkan F hitungnya sebesar 113,273 lebih besar dari F tabel 2,405. Yang kelima, kepemimpinan kepala sekolah yang direfleksikan oleh dimensi informational rules dengan loading faktor sebesar 0,997 dan dibentuk oleh indikator sebagai spokesman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru yang direfleksikan oleh dimensi merencanakan pembelajaran dengan loading faktor 0,997 dan dibentuk oleh indikator menentukan materi pembelajaran dengan loading faktor 0,837. Besarnya pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru adalah 0,850 dengan t-value 17,0585 lebih besar dari t-tabel 1,96. Yang keenam, komitmen organisasional yang direfleksikan oleh komitmen afektif dengan loading faktor 0,992 dan dibentuk oleh indikator identifikasi dengan loading faktor 0,886 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru yang direfleksikan oleh dimensi merencanakan pembelajaran dengan loading faktor 0,997 dan dibentuk oleh indikator menentukan materi pembelajaran dengan loading faktor 0,837. Besarnya pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja guru sebesar 0,033 dengan t-value sebesar 2,291 lebih besar dari t-tabel 1,96. Yang ketujuh, budaya sekolah yang direfleksikan oleh dimensi keagresifan dengan loading faktor sebesar 0,998 dan dibentuk oleh indikator membuat perencanaan dan berusaha untuk menyelesaikan dengan baik dengan loading faktor 0,868 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru yang direfleksikan oleh dimensi merencanakan pembelajaran yang dengan loading faktor sebesar 0,997 dan dibentuk oleh indikator menentukan materi pembelajaran dengan loading faktor 0,837. Besarnya pengaruh budaya sekolah terhadap kinerja guru sebesar 0,047 dengan t-value 2,063 lebih besar dari t-tabel 1,96. Yang kedelapan, organizational citizenship behavior yang direfleksikan oleh dimensi altruisme dengan loading faktor 0,997 dan dibentuk oleh indikator kesediaan untuk membantu rekan kerja yang sedang sibuk dengan loading faktor 0,802 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru yang direfleksikan oleh dimensi merencanakan pembelajaran dengan loading faktor 0,997 dan dibentuk oleh indikator menentukan materi pembelajaran dengan loading faktor 0,837. Besarnya pengaruh OCP terhadap kinerja guru sebesar 0,072 dengan t-value 2,364 lebih besar dari t-tabel 1,96. Yang kesembilan, kepemimpinan kepala sekolah yang direfleksikan oleh dimensi informational rules
dengan loading factor 0,997 dan dibentuk oleh indikator sebagai spokesman dengan loading factor 0,783. Komitmen organisasional yang direfleksikan oleh komitmen afektif dengan loading factor 0,992 dan dibentuk oleh indikator identifikasi dengan loading factor 0,886. Budaya sekolah yang direfleksikan oleh dimensi keagresifan dengan loading factor 0,998 dan dibentuk oleh indikator membuat perencanaan dan berusaha untuk menyelesaikan dengan baik, dan OCB yang direfleksikan oleh dimensi altruisme dengan loading factor 0,997 dan dibentuk oleh indikator kesediaan membantu rekan kerja yang sedang sibuk dengan loading factor 0,802 secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru yang direfleksikan oleh dimensi merencanakan pembelajaran dengan loading factor 0,997 dan dibentuk oleh indikator menentukan materi pembelajaran dengan loading factor 0,837 dengan besar kontribusi pengaruh sebesar 0,93 atau 93% dengan F hitung 883,500 lebih besar dari F tabel 2,248. Kemudian dari diagram ini diperoleh dua persamaan struktural, yaitu yang pertama, organizational citizenship behavior dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah dengan besar pengaruh 0,434, komitmen organisasional dengan besar pengaruh 0,186, dan budaya sekolah dengan pengaruh sebesar 0,202, dengan besar kontribusi pengaruh sebesar 0,56 atau 56%. Yang kedua, komitmen organisasi kepemimpinan kepala sekolah dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah dengan besar pengaruh sebesar 0,850, komitmen organisasional dengan besar pengaruh sebesar 0,033, budaya sekolah dengan besar pengaruh sebesar 0,047, dan OCB dengan besar pengaruh sebesar 0,072. Sedangkan untuk kontribusi pengaruhnya sebesar 0,93 atau 93%. Selanjutnya ini adalah rangkuman dari uji statistik model struktural dari ke-9 hipotesis yang diajukan, seluruhnya H1 diterima baik secara parsial maupun simultan. Selanjutnya untuk pengaruh langsung dan tidak langsung. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh langsung terhadap kinerja guru sebesar 0,723 dan pengaruh tidak langsungnya sebesar 0,031. Dengan demikian, pengaruh langsungnya lebih besar dari pengaruh tidak langsungnya. Yang kedua, komitmen organisasional berpengaruh langsung terhadap komitmen guru, kinerja guru sebesar 0,001 dan pengaruh tidak langsungnya sebesar 0,014. Dengan demikian, pengaruh tidak langsungnya lebih besar dari pengaruh langsung. Kemudian yang ketiga, budaya sekolah berpengaruh langsung terhadap kinerja guru sebesar 0,002 dan pengaruh langsungnya sebesar 0,014. Dengan demikian, pengaruh tidak langsungnya lebih besar dari pengaruh langsungnya. Dari ketiga kesimpulan pengaruh langsung dan tidak langsung ini dapat disimpulkan bahwa organizational citizenship behavior berperan sebagai partial mediating karena hanya mampu memediasi
dua variabel eksogen. Selanjutnya pada bab 6, yang pertama kesimpulan. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang direfleksikan oleh dimensi informational roles dan dibentuk oleh indikator sebagai spokesman berpengaruh positif dan signifikan terhadap OTP yang direfleksikan oleh dimensi altruisme dan dibentuk oleh indikator kesediaan membantu rekan kerja yang sibuk. Yang kedua, komitmen organisasional yang direfleksikan oleh dimensi komitmen afektif dan dibentuk oleh indikator identifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB yang direfleksikan oleh dimensi altruisme dan dibentuk oleh indikator kesediaan membantu rekan kerja yang sibuk. Yang ketiga, budaya sekolah yang direfleksikan oleh dimensi keagresifan dan dibentuk oleh indikator membuat perencanaan dan berusaha untuk menyelesaikan dengan baik berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB yang direfleksikan oleh dimensi altruisme dan dibentuk oleh indikator kesediaan membantu rekan kerja yang sibuk. Yang keempat, kepemimpinan kepala sekolah yang direfleksikan oleh dimensi informational roles dan dibentuk oleh indikator sebagai spokesman, komitmen organisasional yang direfleksikan oleh dimensi komitmen afektif dan dibentuk oleh indikator identifikasi, dan budaya sekolah yang direfleksikan oleh dimensi keagresifan dan dibentuk oleh indikator membuat perencanaan dan berusaha untuk menyelesaikan dengan baik secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB yang direfleksikan oleh dimensi altruisme dan dibentuk oleh indikator kesediaan membantu rekan kerja yang sibuk dengan kontribusi pengaruh sebesar 0,56 atau 56%, sedangkan sisanya sebesar 0,44 atau 44% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang kelima, kepemimpinan kepala sekolah yang direfleksikan oleh dimensi informational roles dan dibentuk oleh indikator sebagai spokesman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru yang direfleksikan oleh dimensi merencanakan pembelajaran dan dibentuk oleh indikator menentukan materi pembelajaran. Yang keenam, komitmen organisasional yang direfleksikan oleh dimensi komitmen afektif dan dibentuk oleh indikator identifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru yang direfleksikan oleh dimensi merencanakan pembelajaran dan dibentuk oleh indikator menentukan materi pembelajaran. Yang ketujuh, budaya sekolah yang direfleksikan oleh dimensi keagresifan dan dibentuk oleh indikator membuat perencanaan dan berusaha untuk menyelesaikan dengan baik, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru yang direfleksikan oleh dimensi merencanakan pembelajaran dan dibentuk oleh indikator menentukan materi pembelajaran. Yang kedelapan, OCB yang direfleksikan oleh dimensi altruisme dan dibentuk oleh indikator kesediaan membantu rekan yang sibuk, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru yang direfleksikan oleh dimensi merencanakan pembelajaran dan dibentuk oleh indikator menentukan materi pembelajaran. Selanjutnya yang kesembilan, kepemimpinan kepala sekolah yang direfleksikan oleh dimensi informational roles dan dibentuk oleh indikator sebagai spokesman, komitmen organisasional yang direfleksikan oleh dimensi komitmen afektif dan dibentuk oleh indikator identifikasi, budaya sekolah yang direfleksikan oleh dimensi keagresifan dan dibentuk oleh indikator membuat perencanaan dan berusaha untuk menyelesaikannya dengan baik, dan OCB yang direfleksikan oleh dimensi altruisme dan dibentuk oleh indikator kesediaan membantu rekan yang sibuk, secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru yang direfleksikan oleh dimensi merencanakan pembelajaran dan dibentuk oleh indikator menentukan materi pembelajaran dengan kontribusi pengaruh sebesar 0,93 atau 93%, sedangkan sisanya sebesar 0,07 atau 7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk implikasi manajerial, yang pertama, organisasional citizenship behavior yang direfleksikan oleh dimensi altruisme dan dibentuk oleh indikator kesediaan membantu rekan yang sibuk akan meningkat apabila kepemimpinan kepala sekolah yang direfleksikan oleh dimensi informational roles dan dibentuk oleh indikator sebagai spokesman meningkat,
didukung oleh peningkatan komitmen organisasional yang direfleksikan oleh dimensi komitmen afektif dan dibentuk oleh indikator identifikasi dan didukung oleh peningkatan budaya sekolah yang direfleksikan oleh dimensi keagresifan dan dibentuk oleh indikator membuat perencanaan dan berusaha untuk menyelesaikan dengan baik. Adapun variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi variabel OCP adalah variabel kepemimpinan kepala sekolah yang direfleksikan oleh dimensi informational roles dan dibentuk oleh indikator sebagai spokesman. Selanjutnya yang kedua, kinerja guru yang direfleksikan oleh dimensi merencanakan pembelajaran dan dibentuk oleh indikator menentukan materi pembelajaran akan meningkat apabila OCB yang direfleksikan oleh dimensi altruisme dan dibentuk oleh indikator kesediaan membantu rekan yang sibuk meningkat, didukung oleh peningkatan kepemimpinan kepala sekolah yang direfleksikan oleh dimensi informational roles dan indikator sebagai spokesman, didukung oleh peningkatan komitmen organisasional yang direfleksikan oleh dimensi komitmen afektif dan dibentuk oleh indikator identifikasi, dan didukung oleh peningkatan budaya sekolah yang direfleksikan oleh dimensi keagresifan dan dibentuk oleh indikator membuat perencanaan dan berusaha untuk menyelesaikan dengan baik. Adapun variabel yang paling dominan mempengaruhi variabel kinerja guru adalah kepemimpinan kepala sekolah yang direfleksikan oleh dimensi informational roles dan dibentuk oleh indikator sebagai spokesman. Selanjutnya, saran manajerial. Yang pertama, kinerja guru yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki pada dimensi merencanakan pembelajaran yang meliputi indikator menyusun RPP dan menyusun kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk dimensi melaksanakan pembelajaran meliputi indikator kegiatan inti dan kegiatan penutup. Dan dimensi mengevaluasi pembelajaran meliputi indikator penilaian keterampilan. OCB yang harus diperbaiki atau ditingkatkan yaitu pada dimensi altruisme meliputi indikator kesediaan membantu rekan yang sibuk, kesediaan menggantikan tugas rekan yang sedang berhalangan, kemudian dimensi courtesy yang meliputi indikator kesadaran menjaga hubungan interpersonal, dan pada dimensi conscientiousness yang meliputi indikator mematuhi peraturan meskipun tidak diawasi. Kepemimpinan kepala sekolah yang harus ditingkatkan atau diperbaiki terutama terkait dengan dimensi decisional roles yang meliputi indikator sebagai entrepreneur, sebagai disturbance handler, dan negotiator roles. Selanjutnya keempat, komitmen organisasional yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki pada dimensi komitmen continuance meliputi indikator hubungan kerja dan tugas pekerjaan, sedangkan pada dimensi komitmen normatif meliputi indikator citra organisasi. Yang kelima, budaya sekolah yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki pada dimensi kesadaran diri meliputi indikator menaati peraturan-peraturan yang ada. Kemudian pada dimensi keagresifan meliputi indikator berinisiatif dan tidak tergantung pada petunjuk pimpinan dan membuat perencanaan dan berusaha untuk menyelesaikan dengan baik. Pada dimensi kepribadian meliputi indikator saling membantu sesama anggota sekolah. Pada dimensi performa meliputi indikator mengutamakan kualitas dalam menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan pada dimensi orientasi tim meliputi indikator setiap ada permasalahan dalam tim kerja selalu diselesaikan dengan baik. Selanjutnya, saran untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, memodifikasi atau mengkombinasikan variabel eksogen yang digunakan dalam penelitian ini dengan variabel lain, karena masih dimungkinkan ada variabel lain yang lebih dominan dalam mempengaruhi kinerja guru, seperti fasilitas pendidikan, manajemen sekolah, profesionalisme guru, kesejahteraan guru, penilaian kinerja, dan keterlibatan kerja. Yang kedua, memodifikasi variabel intervening dengan menggunakan variabel lain karena dimungkinkan ada variabel lain yang lebih mampu memediasi variabel eksogen. Misalnya variabel disiplin kerja. Yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat dilakukan di unit lain pada tingkat SD maupun TK yang dikelola oleh Yayasan Buddha di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi, maupun
penelitian dapat selanjutnya dilakukan di cakupan wilayah yang lebih luas atau pada objek penelitian yang berbeda. Demikian presentasi saya. Terima kasih.